Kisah tentara Jepang yang bersembunyi hingga Indonesia merdeka adalah salah satu cerita unik dari sejarah Perang Dunia II dan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada Agustus tahun 1945, beberapa tentara Jepang di Indonesia menolak untuk menyerah atau bahkan tidak mengetahui bahwa perang telah berakhir. Mereka bersembunyi di hutan, gunung, atau tempat terpencil lainnya. Beberapa alasan mereka tetap bersembunyi termasuk rasa malu untuk menyerah, loyalitas kepada Kaisar Jepang, atau ketakutan terhadap tentara sekutu dan penduduk lokal. Berikut ini kisah tentara Jepang yang menolak untuk dikembalikan ke negaranya setelah Indonesia merdeka. 1. Letnan Onodahiro, Filipina. Meskipun ia tidak bersembunyi di Indonesia, kisah Letnan Onoda mencerminkan pola pikir tentara Jepang yang menolak menyerah. Ia bersembunyi di hutan di Filipina hingga 1974, ketika akhirnya ia diyakinkan bahwa perang telah berakhir oleh seorang mantan komandannya. Dua. Tentara Jepang di Morotai, Maluku Utara, di Pulau Morotai. Tentara Jepang di Morotai, Maluku Utara, di Pulau Morotai, yang menjadi salah satu basis militer Jepang selama Perang Dunia II, ada laporan tentang tentara Jepang yang bersembunyi hingga bertahun-tahun setelah perang. Beberapa ditemukan pada awal tahun 1950-an, masih mengira perang belum selesai. Tiga. Kisah di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa tentara Jepang di Jawa dan Sumatera dilaporkan melarikan diri ke hutan setelah kekalahan Jepang. Mereka menghindari pasukan sekutu dan kelompok lokal yang anti-Jepang. Ada cerita bahwa mereka bertahan hidup dengan berburu, bercocok tanam, atau meminta bantuan dari masyarakat lokal yang bersimpati. 4. Hubungan dengan penduduk lokal. Beberapa tentara Jepang yang bersembunyi menjalin hubungan baik dengan penduduk lokal dan bahkan menetap setelah Indonesia merdeka. Mereka menikah dengan warga lokal, bekerja sebagai petani, atau mengabdikan diri untuk masyarakat. Akhir kisah, banyak dari tentara Jepang yang bersembunyi akhirnya menyerahkan diri atau ditemukan. Pemerintah Jepang sering memfasilitasi repatriasi mereka ke Jepang, meskipun ada yang memilih tetap tinggal di Indonesia karena sudah merasa terikat dengan masyarakat setempat. Kisah ini menunjukkan dampak mendalam dari perang dan bagaimana kesetiaan serta ketakutan dapat memengaruhi keputusan manusia. Beberapa dari mereka yang selamat akhirnya menjadi simbol dari keuletan dan kesetiaan, meski dalam kondisi yang salah arah.